Anda terbangun di hari pertama tahun ini dengan perasaan aneh di udara. Bukan hanya kelelahan malam tahun baru atau semacam mabuk eksistensial yang pura-pura diabaikan semua orang. Itu lebih dalam, seperti pintu tak terlihat yang sedikit terbuka, dan Anda tidak tahu apakah harus masuk atau lari. Blavatsky tahu persis apa yang terjadi selama hari-hari pertama bulan Januari ini, dan apa yang dia temukan dapat membalikan semua yang Anda pikir Anda pahami tentang waktu, kesadaran, dan perbedaan halus yang sekarang Anda rasakan. Kebanyakan orang memperlakukan tahun baru hanya sebagai tanggal lain di kalender. Alasan untuk membuat janji yang tidak akan mereka tepati, atau memposting kutipan inspiratif di Instagram. Namun kebenaran teosofis tentang hari-hari pertama ini jauh lebih mengganggu dan kuat daripada apapun yang dapat dibayangkan oleh pengembangan diri konvensional. Dalam ajaran Helena Blavatsky, ada pengetahuan okultisme tentang apa yang sebenarnya terjadi ketika siklus waktu memperbarui dirinya. Dan itu berkaitan erat dengan keadaan kesadaran Anda pada saat ini. Izinkan saya mengajukan pertanyaan langsung kepada Anda. Sejak datangnya tahun baru, apakah Anda merasa ada sesuatu yang berubah? Bukan kegembiraan dangkal, tahun baru, kehidupan baru yang menghilang dalam beberapa hari, tetapi sesuatu yang lebih halus, hampir fisik. Seolah-olah udaranya berbeda, lebih padat atau lebih ringan. Seolah-olah Anda terbangun di dunia yang tampak sama, tetapi sebenarnya tidak. Mungkin Anda mengabaikan perasaan ini, menguburnya di sudut pikiran Anda tempat Anda menyimpan semua hal yang tidak dapat Anda jelaskan secara rasional. Tetapi tubuh Anda tidak mengabaikannya. Tubuh Anda merasakannya, mencatatnya, dan bereaksi. Mungkin Anda merasa lebih lelah dari biasanya, bahkan setelah tidur nyenyak. Mungkin mimpi Anda lebih intens, lebih aneh. Mungkin Anda merasakan kegelisahan yang tak terlukiskan, keinginan untuk melakukan sesuatu tanpa mengetahui persis apa. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sekadar psikologis dalam arti dangkal. Ini nyata. Dan Blavatsky telah bertahun-tahun mempelajari fenomena ini, yang hampir tidak disadari oleh siapapun secara sadar, tetapi dialami oleh setiap orang dengan satu atau lain cara. Pahami ini, Anda telah dikondisikan untuk percaya bahwa kalender adalah ciptaan manusia, struktur sewenang-wenang untuk mengatur kehidupan kita. Bahwa 1 Januari hanyalah kesepakatan bersama. Tetapi ini salah. Dengan mempelajari tradisi inisiasi kuno dan ajaran yang dilestarikan di India dan Tibet, Blavatsky menemukan sesuatu yang baru mulai dipahami oleh sains modern. Siklus waktu bukanlah ciptaan manusia. Siklus tersebut mencerminkan siklus kosmik nyata, hukum alam yang mengatur pergerakan kesadaran melalui materi. Tahun surya bukanlah konvensi sosial. Ini adalah siklus energi yang tepat yang secara langsung memengaruhi struktur halus planet dan semua makhluk yang hidup di dalamnya, termasuk Anda. Ketika satu siklus berakhir dan siklus lain dimulai, itu bukan sekadar perubahan angka pada kalender. Itu adalah pergeseran nyata dalam arus energi yang mengalir melalui segala sesuatu. Konfigurasi ulang jalinan eterik yang menopang kehidupan fisik. Dan apakah Anda menyadarinya atau tidak, hal itu sangat memengaruhi Anda. Beberapa hari pertama tahun ini, terutama 7 hingga 10 hari pertama, mewakili periode keterbukaan. Jika Anda menerima bahwa ada realitas di luar bidang fisik, dimensi kekuatan yang tak terlihat oleh kelima indera Anda tetapi sangat nyata, maka Anda dapat mulai memahami. Selama periode ini, pemisahan antara bidang-bidang tersebut menjadi lebih mudah ditembus. Batasan antara alam fisik, astral, dan mental menjadi lebih tipis. Ini bukan metafora. Dalam kosmologi teosofi, ini harfiah. Ini berarti bahwa pikiran Anda memiliki kekuatan manifestasi yang meningkat. Bahwa emosi Anda lebih tertanam dalam struktur energi Anda. Bahwa keputusan yang dibuat selama periode ini membawa bobot getaran yang berbeda. Pintu yang terbuka di awal tahun bukanlah simbolis. Ini adalah kesempatan nyata untuk mengakses tingkat kesadaran yang biasanya lebih sulit dicapai oleh mereka yang hidup secara otomatis. Dan inilah bagian yang jarang ingin didengar orang, mayoritas tidak memanfaatkan kesempatan ini. Sebaliknya, mereka melakukan hal yang justru berlawanan dengan apa yang seharusnya mereka lakukan.
Ini bukan penilaian, ini adalah pengamatan. Apa yang kebanyakan orang lakukan selama hari-hari ini? Kebisingan, pesta, kemewahan, gangguan. Janji-janji yang dibuat di bawah euforia semu, tanpa transformasi batin yang nyata. Ruangan-ruangan olahraga yang berlebihan, diet ekstrim, tujuan dangkal yang dicatat lalu dilupakan beberapa minggu kemudian. Mengubah kebiasaan bukanlah hal yang buruk. Tetapi cara melakukannya, energi di balik tindakan-tindakan ini, keadaan kesadaran yang menghasilkannya, seringkali sama sekali terputus dari apa yang benar-benar tersedia selama periode ini. Orang-orang merasakan keterbukaan ini, tetapi salah memahaminya. Mereka mencoba mengisi kekosongan ini dengan tindakan eksternal, gerakan dangkal, kebisingan yang menenggelamkan suara batin. Blavatsky sangat lugas tentang hal ini. Dia tidak mentolerir spiritualitas yang dangkal, bagi mereka yang menginginkan hasil tanpa melakukan kerja batin. Dan pekerjaan ini, di awal tahun, bukanlah tentang membuat daftar tujuan. Ini tentang keheningan. Introspeksi. Pengamatan yang jujur dan tanpa filter terhadap keadaan kesadaran Anda yang sebenarnya. Bukan yang Anda proyeksikan. Bukan yang Anda inginkan. Tetapi yang benar-benar Anda. Ini berarti melihat ke dalam dan mengajukan pertanyaan sederhana namun mengganggu. Di mana saya sebenarnya? Jawabannya jarang nyaman. Hal ini seringkali mengungkapkan bahwa Anda jauh lebih tertidur daripada yang ingin Anda akui. Blavatsky juga berbicara tentang momen kunci, momen nol. Saat tepat transisi dari satu siklus ke siklus berikutnya, pada tengah malam antara tanggal 31 Desember dan 1 Januari. Pada saat ini, energi dari siklus yang berakhir dan energi dari siklus baru bertemu. Dan keadaan kesadaran Anda pada saat itu bertindak sebagai jejak, pola getaran yang akan memengaruhi bulan-bulan mendatang. Ini bukan takdir, ini masalah frekuensi. Jika Anda tidak fokus, tidak sadar, atau berlebihan, Anda menanamkan frekuensi itu sebagai nada dominan Anda. Jika Anda hadir, penuh perhatian, dan tenang, Anda menanamkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Tetapi semuanya belum hilang jika Anda tidak menyadarinya. Ini hanya berarti bahwa pekerjaan akan membutuhkan lebih banyak usaha di kemudian hari. Kelelahan aneh yang dialami banyak orang di awal tahun juga memiliki penjelasan yang lebih dalam. Ini bukan hanya fisik. Ini adalah penyesuaian energi. Tubuh halus Anda, eterik, astral, dan mental, harus selaras dengan frekuensi baru siklus ini. Dan ini menghabiskan energi yang sangat besar. Tanpa kesadaran akan proses ini, hal itu bermanifestasi sebagai kelelahan yang menyebar, rasa berat, keinginan untuk tidak melakukan apapun. Dan secara paradoks, justru itulah yang Anda butuhkan, untuk melambat. Untuk beristirahat. Untuk mengamati. Untuk membiarkan penyesuaian ini terjadi. Tetapi masyarakat mendorong Anda untuk melakukan yang sebaliknya, untuk bertindak, untuk menghasilkan, untuk memulai dengan kuat. Sementara sistem halus Anda mendambakan keheningan dan stabilitas. Berhenti bukanlah buang-buang waktu. Mengamati bukanlah pasif. Keheningan bukanlah kekosongan. Disinilah semua perubahan sejati dimulai. Kesalahan yang paling umum adalah segera mengisi ruang ini dengan kebisingan, komitmen, dan gangguan. Pekerjaan yang sebenarnya adalah internal. Mengubah penampilan luar Anda tanpa mengubah kesadaran Anda bukanlah evolusi. Itu hanyalah menata ulang perabot di ruangan yang sama. Anda bisa berganti pekerjaan, hubungan, bahkan tubuh Anda. Tetapi jika kesadaran Anda tetap sama, Anda akan menciptakan pola yang sama. Peluang sebenarnya di beberapa hari pertama ini adalah berani melihat ke dalam diri. Dan itu membutuhkan keberanian. Namun, ada cara khusus untuk melewati periode ini. Bukan ritual yang dangkal, tetapi disiplin kesadaran. Pertama, keheningan sejati. Setiap hari, selama beberapa hari pertama ini, luangkan waktu tanpa gangguan apapun. Tanpa telepon, tanpa musik,
tanpa percakapan. Hanya Anda dan pengamatan Anda. Kemudian, kejujuran sepenuhnya. Ajukan pertanyaan-pertanyaan sulit kepada diri sendiri dan jawablah tanpa filter. Kemudian, identifikasi satu pola yang ingin Anda ubah. Hanya satu, tetapi berakar dalam. Amati pola tersebut saat beraksi. Lihat bagaimana pola tersebut terwujud dalam pikiran, emosi, dan reaksi Anda. Pengamatan sadar ini mulai melemahkan pengaruhnya. Kemudian, bekerjalah dengan niat yang energik, bukan afirmasi yang diulang secara mekanis. Wujudkan keadaan yang ingin Anda kembangkan, meskipun hanya sebentar, tetapi sungguh-sungguh. Terakhir, berkomitmenlah pada kebenaran. Bukan kebenaran yang nyaman, tetapi kebenaran yang mengganggu dan menghancurkan ilusi. Setiap kali Anda mendapati diri Anda berbohong pada diri sendiri, berhentilah. Akui itu. Dan pilihlah jalan yang berbeda. Pekerjaan ini tidak menjanjikan tahun yang sempurna. Tetapi ini akan membawa Anda ke tingkat kesadaran yang lain. Lebih banyak kejelasan, kehadiran, kebebasan batin. Dan ini akan mengubah hidup Anda, tidak selalu dengan cara yang... Kebanyakan orang tidak akan melakukan apapun dengan informasi ini. Karena pekerjaan ini menuntut, tidak nyaman, dan tak terlihat. Pekerjaan ini tidak mendatangkan validasi eksternal. Pekerjaan ini membutuhkan disiplin dan keberanian. Tidak ada yang bisa melakukannya untuk Anda. Blavatsky mendedikasikan hidupnya untuk berbagi pengetahuan ini, meskipun menghadapi kritik dan rintangan. Karena ia tahu bahwa pemahaman tentang kesadaran ini sangat penting. Dan jika ia ada di sini, ia hanya akan mengatakan ini kepada Anda. Berhentilah mencari di luar apa yang hanya dapat ditemukan di dalam diri Anda. Berhentilah mencoba memperbaiki hidup Anda. Ubahlah kesadaran Anda. Lepaskan ilusi yang nyaman. Bangunlah. Sekarang. Bukan besok. Bukan nanti. Sekarang. Karena setiap momen adalah kesempatan. Hari-hari pertama tahun ini hanyalah jendela yang diperluas. Tetapi pekerjaan dapat dimulai kapan saja. Dan jika Anda merasakan penolakan terhadap semua ini, amatilah. Justru ketakutan inilah yang harus dipahami. Ini bukan kurangnya kemampuan. Ini adalah ketakutan yang terselubung. Lihatlah. Pahamilah. Kemudian secara sadar putuskan apakah Anda ingin tetap berada di zona nyaman yang terbatas ini atau bergerak menuju transformasi yang sesungguhnya. Rahasia sebenarnya bukanlah informasi tersembunyi. Itu adalah pengalaman yang harus dijalani. Anda dapat memahami kata-kata ini secara intelektual. Tetapi tanpa penerapan, itu tetap hanya sebuah konsep. Hanya pengalaman yang mentransformasi. Jadi pertanyaan sebenarnya sederhana. Akankah Anda bertindak, atau hanya memahami, lalu melupakan, seperti kebanyakan orang? Ada aspek yang lebih halus dari periode ini yang jarang dibahas, bahkan di kalangan esoteris tingkat lanjut. Sesuatu yang tidak selalu diungkapkan Blavatsky secara langsung, tetapi dapat dipahami dengan membaca di antara baris-baris ajarannya. Hari-hari pertama tahun ini bukan hanya pembukaan. Ini juga merupakan fase pemenuhan. Ini berarti bahwa apa yang Anda ulangi secara internal selama periode ini, bukan kata-kata Anda, tetapi keadaan keberadaan Anda yang sebenarnya, mulai mengkristal sebagai kebiasaan vibrasi. Dengan kata lain, bukan apa yang Anda putuskan sekali yang penting. Yang penting adalah apa yang Anda wujudkan berulang kali, bahkan tanpa sadar. Jika, selama hari-hari ini, Anda terus-menerus terganggu, gelisah, menghindar. Anda melatih sistem Anda untuk menganggap keadaan ini sebagai hal yang normal untuk siklus yang akan datang. Tetapi jika Anda kembali lagi dan lagi ke kehadiran, ke pengamatan, ke kejernihan, bahkan sebentar, Anda mulai membangun fondasi lain. Dan fondasi ini mengubah segalanya. Karena di luar titik tertentu, bukan lagi Anda yang berjuang untuk sadar, kesadaran menjadi keadaan bawaan Anda.
Namun ada jebakan di sini. Jebakan yang sangat halus. Banyak orang, setelah menemukan jenis pengajaran ini, jatuh ke dalam ilusi baru. Mereka mulai memantau setiap pikiran, setiap emosi, dengan tegang. Mereka mencoba untuk sepenuhnya sadar, sepenuhnya selaras. Dan tanpa menyadarinya, mereka menciptakan identitas baru, identitas orang yang sadar. Itu hanyalah peran lain, konstruksi lain, ilusi lain. Pengamatan sejati yang kita bicarakan di sini adalah tanpa usaha. Tidak tegang. Tidak mencoba untuk mengendalikan. Ia melihat. Sederhana. Dan kualitas pengamatan ini mengubah sifat dasar dari apa yang Anda lihat. Poin penting lainnya, pekerjaan ini tidak linier. Akan ada momen-momen kejernihan, lalu kembali ke ketidaksadaran. Momen-momen ketika semuanya tampak jelas, lalu momen-momen lain ketika Anda merasa seperti telah mengalami kemunduran. Itu normal. Yang penting bukanlah terus-menerus terjaga. Yang penting adalah kembali. Berkali-kali. Tanpa menghakimi. Tanpa berkecil hati. Setiap kembali memperkuat sesuatu yang tak terlihat namun mendasar. Sekarang, ada praktik yang sangat sederhana, hampir terlalu sederhana untuk dianggap serius, tetapi sangat ampuh jika dilakukan dengan benar. Beberapa kali dalam sehari, berhentilah. Tidak lama. Beberapa detik saja sudah cukup. Dan tanyakan pada diri sendiri satu pertanyaan saja, dalam hati. Apa yang sadar akan pengalaman ini saat ini? Jangan mencari jawaban mental. Cukup alihkan perhatian Anda pada apa yang merasakan. Pada kehadiran hening di balik pikiran, di balik emosi, di balik sensasi. Tetaplah di sana selama beberapa saat. Kemudian lanjutkan aktivitas Anda. Jika Anda mengulangi ini beberapa kali sehari, sesuatu mulai berubah. Secara halus, tetapi secara mendalam. Anda secara bertahap berhenti sepenuhnya teridentifikasi dengan apa yang Anda alami, dan Anda mulai mengenali siapa diri Anda di luar itu. Dan disitulah pekerjaan sebenarnya dimulai. Karena semua yang telah kita bicarakan sejauh ini, siklus, energi, pembukaan, hanyalah pendukung. Kondisi yang menguntungkan. Tetapi transformasi sejati tidak bergantung pada waktu tertentu dalam setahun. Itu bergantung pada kemampuan Anda untuk melihat. Dengan jelas. Secara langsung. Tanpa menghindar. Dan mungkin ini adalah poin terpenting dari seluruh bonus ini. Tidak ada yang perlu ditambahkan pada diri Anda untuk bangkit. Tidak ada yang perlu menjadi. Tidak ada yang perlu dibangun. Hanya ilusi yang perlu dilihat dan dilepaskan. Bukan dengan melawannya, tetapi dengan sepenuhnya memahaminya. Jadi gunakan waktu ini, ya. Bekerjalah dengan hari-hari ini, energi ini, pembukaan ini. Tetapi jangan berpegang teguh pada mereka. Karena apa yang Anda cari bukanlah pada waktu. Yang Anda cari adalah sesuatu yang mengamati waktu. Dan itu tersedia sekarang.